Injil Barnabas bilang Yesus bukan Mesias, tapi katanya ditemukan versi bahasa Aram di Turki. Bambang Nursena live dari Turki bongkar faktanya sekarang. Tonton sampai selesai. Nasareto, orang Nasaret, Ciamato Kristo, yang disebut dengan Kristus. Jadi jelas di sini Yesus disebut Kristus. Tetapi pada pasal 96 dikatakan, demi Allah yang diriku dalam genggaman tangannya, aku bukanlah Mesias. Dan anehnya, sumpahnya Yesus menggunakan sumpahnya Nabi Muhammad. Billati nafsi biyadihi, demi dia yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya. Ini sungguh-sungguh aneh. Dan para penerjemah Injil ini tahu kalau ini Injil palsu. Makanya saya bilang, ini kebohongan yang dibela dengan kebohongan baru. Termasuk sekitar beberapa tahun yang lalu, katanya di Turki telah ditemukan Injil Barnabas dalam bahasa Aramaik. Wah, keren ini. Dan waktu itu ditemukan dari Vatikan, mewakili Gereja Katolik, tentu saja Komisi Teologi ya, itu mengatakan, tolong berapapun harganya, buku yang ditemukan di Turki itu kami mau beli, supaya bisa diakses ke publik. Tapi kalau tidak boleh kami beli, silakan dibuka untuk umum, supaya umum itu bisa mengakses apa isinya. Nah, ternyata tidak dibuka sampai hari ini. Bahkan muncul kebohongan baru, Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan ini contohnya. Sampul halamannya yang dipamerkan sebagai katanya Injil Barnabas dalam bahasa asli. Karena tidak boleh buka kepada, maka seorang ahli dalam bahasa Aramaik namanya adalah Peter Betbaso, ya. Dia seorang dari gereja Asiria Timur, satunya namanya Arthur Giwargis. Dia mengatakan, ayo kalau gitu nggak boleh dibuka isinya, mari kita baca saja halaman depannya, dan depannya dibaca. Ternyata setelah dibaca itu bukan bahasa Aram dari zaman Yesus, tapi bahasa Neo-Aramaik yang dipakai pada kira-kira awal abad 19, tahun 1840-an. Karena sebagai seorang yang berbahasa Aramaik, sebagai bahasa liturgi di gereja-gereja Katolik Ritus Syria, dia tentu tahu bagaimana cara membaca teks itu. Dan bunyinya seperti ini. Maran, Pais Keteva, Ketebeseta de Alpa, Wekam, sama Demaran. Kira-kira maksudnya penulis itu maunya begini. Dalam nama Tuhan kita, buku ini ditulis dengan tangan para biarawan tinggi di Niniwe tahun 1500 era Tuhan kita. Meskipun di sini banyak kesalahan dalam penulisan bahasa Aramaik. Misalnya dia menulis Pais Grava. Jadi artinya inilah buku. Kalau itu merujuk pada kitab suci bukan segera Ketava, tapi Ketava Kadisa atau Ketobo Kadiso. Karena kalau buku saja itu bisa surat tagihan utang, bisa buku sekarang kalau dalam bahasa Arab misalnya pembanding, kalau kita ngomong Alkitab, buku itu bisa buku utang, buku tagihan, bank, bisa buku biasa. Tapi kalau orang Aramaik membaca kitab suci itu Ketaba Kadisa, bahasa Arabnya Alkitabul Muqaddas. Ini sudah keliru. Lalu yang kedua dikatakan ini berasal dari tahun 500 Masehi, padahal teks yang dimaksudkan dia keliru menulis tahun 1500 era Tuhan kita. Tahun 1500 itu zamannya VOC. Itu tidak punya nilai sejarah apa-apa. Kalaupun tahun 500 ya, itu kan abad kelima. Abad kelima itu tidak terlalu baru bagi Kristen. Itu munculnya Injil Thomas, Injil yang mengatakan Yesus membuat tanah ditiup jadi burung. Itu munculnya Injil Tufulia, Injil yang menceritakan, Injil palsu yang menceritakan Yesus bicara waktu bayi. Itu tidak punya nilai. Semua Injil kita ditulis
dari abad pertama. Dan kalau kita melihat dari abad pertama pun, misalnya inilah Injil Yesus Kristus Anak Allah. Dari abad pertama misalnya buku Pesita, Alkitab dalam bahasa Aram, sudah dikatakan Yesus Mesiha Dibreh de Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Jadi apa yang diklaim sebagai Injil Barnabas dalam bahasa Aramaik itu kemungkinan adalah Alkitab Pesita, yaitu Alkitab dalam bahasa Aramaik, bahasanya Yesus, tapi rupanya sama para pemalsunya ditulis dengan huruf modern. Dia lupa belajar arkeologi, dia lupa belajar paleografi, menulisnya pun pakai tinta modern. Jadi sangat mudah dilacak, itu tulisan baru. Nah itu kira-kira Ibu Enda, nanti kalau memberi penyuluhan ke gereja-gereja sebagai yang bekerja pada Departemen Agama, bisa menjelaskan ini dengan baik. Oke, saya kira itu ya. Ada yang lain, silakan. Oke, silakan Ibu Wiwi, ini dari Melbourne ya. Silakan Ibu. Salam, Rabi Bambang Nursena. Saya mau izin bertanya, masih berkaitan dengan keawaman ya para anak-anak Tuhan tentang buku-buku apokrif. Ya, salah satunya yang tadi Rabi sudah jelaskan, yaitu tentang Injil Barnabas. Nah, ada seorang tokoh Muslim, penulis yang sangat terkenal, yang membantah bahwa Injil Barnabas ini ditulis sekitar abad ke-16 karena pada dekretnya Paus Gelasius itu sudah disebutkan pada abad ke-4. Bagaimana pendapat Bapak? Oke, terima kasih. Ya, yang disebut dekret Gelasius pertama itu dia akan hidup di abad ke-5 ya, abad ke-4 atau ke-5 lah. Tapi sesungguhnya itu disebut Pseudo Gelasian dekret. Kenapa disebut Pseudo Gelasian? Karena itu sesungguhnya asalnya dari dan Bapak Ibu bisa membaca isi dekretnya itu disebutkan dalam bukunya M.R. James. Judul bukunya adalah The Apocrypha New Testament, Apokrifa Perjanjian Baru. Di dalam introduction buku itu disebutkan ya, ada 60 buku-buku apokrif yang dilarang dibaca oleh Paus Gelasius pertama, sekalipun itu asalnya di abad ke-6. Dari 60 judul buku itu, ada hal yang patut dicermati. Yang pertama, kalau tidak salah pada urutan ke-13 atau ke-18. Urutan ke-18 itu disebut dengan Epistle of Barnabas, yaitu surat Barnabas. Itu asalnya dari abad kedua awal atau akhir abad pertama Masehi, yang ditulis oleh komunitas Kristen Barnabas di Alexandria. Tapi isinya tidak ada kaitannya dengan Injil Barnabas. Isinya justru orang-orang Kristen jangan mengikuti hukum Musa.